Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, saya Diana Ermawati, dosen program studi S1 Pendidikan Guru Sekolah Dasar Universitas Muria Kudus. Saya akan menjelaskan terkait salah satu mata kuliah yang saya ampu, yaitu Sumber dan Media Pembelajaran. Video ini dibuat guna memenuhi salah satu persyaratan sertifikasi dosen tahun 2023, yaitu pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau disebut PDD UKT PT pada aspek pengajaran. Saya akan mendeskripsikan mata kuliah Sumber dan Media Pembelajaran. Mata kuliah Sumber dan Media Pembelajaran merupakan mata kuliah wajib program studi pendidikan guru sekolah dasar yang ditempuh pada semester 4 dan memiliki bobot sebesar 3 SKS. Mata kuliah ini mengkaji tentang teori berbagai sumber dan media pembelajaran, konsep dasar pengembangan sumber dan media baik tradisional maupun modern. Pengembangan sumber dan media dimulai dari perencanaan dengan memahami klasifikasi media pembelajaran di sekolah dasar dan menganalisis kebutuhan, pembuatan desain, serta merancang media pembelajaran. Capaian pembelajaran mata kuliah ini yaitu CPMK 1 menguasai konsep tentang sumber dan media pembelajaran secara mandiri, CPMK 2 menganalisis sumber dan media pembelajaran secara logis, kritis, sistematis, dan inovatif melalui perencanaan dan pelaksanaan pembelajaran di SD. CPMK 3 mengidentifikasi karakteristik dan konsep sumber dan media pembelajaran bagi peserta didik SD atau MI dengan penuh semangat. CPMK keempat mendesain, membuat, merancang, dan mengevaluasi bahan pembelajaran sesuai kebutuhan dan karakteristik peserta didik. Mata kuliah ini membahas materi yang pertama, hakikat, fungsi, dan tujuan sumber media pembelajaran. 2. Konsep dasar sumber dan media pembelajaran. Ketiga, peranan, posisi, dan kedudukan sumber dan media pembelajaran. 4. Dasar pemilihan sumber dan media pembelajaran. 5. Prinsip-prinsip penggunaan media pembelajaran. 6. Klasifikasi media pembelajaran. 7. Mengenal media pembelajaran di SD. 8. Pedoman dan kriteria pemilihan media. 9. Mengenal media berbasis lingkungan dan elektronik. 10. Mendesain dan membuat media pembelajaran. Luaran pada mata kuliah Sumber dan Media Pembelajaran yaitu berupa media pembelajaran yang di-HKI-kan. Beberapa referensi yang saya gunakan dalam mengajar mata kuliah Sumber dan Media Pembelajaran diantaranya buku ajar yang berjudul Sumber dan Media Pembelajaran di SD. Buku ini saya susun dengan rekan saya pada tahun 2023. Dan ada beberapa buku referensi terkait sumber dan media pembelajaran. Salah satunya adalah karya Jalinus dan Ambiar pada tahun 2016. Selain itu, ada beberapa jurnal terkait sumber dan media pembelajaran sebagai referensi dalam perkuliahan. Dalam perkuliahan, saya menggunakan metode DIA, Delivery, Interaction, and Assessment. Delivery merupakan teknik menyampaikan materi pembelajaran. Penyampaian materi menggunakan beberapa buku ajar, salah satunya adalah buku Sumber dan Media Pembelajaran di SD, PPT, video pembelajaran, dan sebagainya. Yang kedua adalah interaksi. Di sini menjelaskan bagaimana saya berinteraksi dengan mahasiswa melalui metode tanya jawab interaktif, diskusi secara berkelompok, dan mempresentasikan di depan kelas untuk menciptakan suasana pembelajaran yang aktif dan komunikatif. Yang ketiga, assessment. Assessment menjelaskan terkait teknik penilaian dalam perkuliahan sumber dan media pembelajaran. Pada awal perkuliahan, saya menjelaskan kontrak perkuliahan yang harus disepakati bersama. Salah satunya terkait bobot penilaian. Bobot penilaian yang pertama, presensi atau kehadiran. Presensi bobotnya 5%, keaktifan 10%, tugas kelompok 10%, tugas individu 20%, ujian blok 1 atau UTS sebanyak 25%, dan ujian blok 2 atau UAS sebanyak 30%. Total
penilaian 100%. Sistem perkuliahan sumber dan media pembelajaran dilaksanakan secara blended learning melalui tatap muka langsung, tatap maya, dan LMS Universitas Muria Kudus yang bernama Sunan, Sinau Temenanan, yang sinkron dengan Spada. Mata kuliah sumber dan media pembelajaran dilaksanakan sebanyak 16 kali pertemuan, di mana pertemuan ke-8 digunakan untuk ujian blok 1 atau UTS, dan pertemuan 16 digunakan untuk ujian blok 2 atau UAS. Demikian informasi yang dapat saya sampaikan terkait mata kuliah sumber dan media pembelajaran program studi S1 Pendidikan Guru Sekolah Dasar Universitas Muria Kudus. Selanjutnya adalah cuplikan video proses pembelajaran yang saya laksanakan secara luring di kelas. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semua. Pagi, Bu. Apa kabar hari ini? Oke, terima kasih. Untuk hari ini siapa yang tidak berangkat? Oke, luar biasa kalian, semangatnya juga luar biasa. Sebelum perkuliahan hari ini kita mulai, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Selesai? Terima kasih. Teman-teman pasti ingat ya, hari ini kita akan belajar atau membahas tentang dasar pemilihan sumber dan media pembelajaran. Minggu lalu kita sudah membahas terkait sumber belajar. Ada yang masih ingat apa itu sumber belajar? Saya, Bu. Oke, Mbak Puji. Sumber belajar adalah belajar yaitu segala sesuatu yang dapat dimanfaatkan oleh siswa dalam proses pembelajaran. Oke, good. Beri aplaus. Oke. Ada lagi? Cukup? Oke. Sumber belajar adalah segala sesuatu yang dapat dimanfaatkan siswa untuk mempelajari bahan dan pengalaman belajar sesuai dengan tujuan yang akan dicapai, ya. Dalam sumber belajar itu ada apa saja? Satu, orang. Kedua, ada alat dan bahan. Ketiga, ada aktivitas. Dan keempat, ada lingkungan. Dari keempat ini, adakah yang bisa memberikan contoh real? Oke, Mas Leon. Mas Leon akan memberikan contoh terkait mana? Yang orang. Orang. Apa, Mas? Murid sebagai sumber belajar. Guru sebagai sumber belajar. Oh, guru sebagai sumber belajar muridnya. Oke, good. Nah, iya, di sini orang itu bisa saja gurunya, bisa narasumber. Nah, seperti itu. Alat dan bahan, aktivitas pembelajaran atau aktivitas praktikum seperti itu, dan lingkungan sekitar kita itu bisa menjadikan sumber belajar. Apa toh kalau lingkungan? Ada museum, ada masjid, ada apa? Laboratorium. Nah, seperti itu ya, teman-teman ya. Kemudian kita lanjut ke media pembelajaran. Masih ingat ya, media pembelajaran. Apa itu media pembelajaran? Oke, Mbak Febrisa. Segala sesuatu atau media yang digunakan guru untuk mempermudah dalam penyampaian materi pembelajaran. Oke, yang mempermudah untuk penyampaian materi. Kita lihat dulu ya. Media itu berasal dari kata medium yang artinya perantara atau pengantar. Nah, kurang lebihnya sama dengan Mbak Febrisa bahwa media pembelajaran, media itu suatu yang bersifat meyakinkan peserta didik, meyakinkan dalam apa? Pesan. Meyakinkan pesan yang dapat menstimulus pikiran, kemudian perasaan ataupun kemauan peserta didik. Nah, sehingga dapat mendorong terjadinya kegiatan belajar mengajar pada diri siswa. Seperti itu. Kemudian perbedaan sumber dan media. Nah, harus ada bedanya ini, perlu diingat ya. Perbedaannya adalah kalau sumber itu semuanya, segala sesuatu, ya, segala sesuatu atau semua yang dapat digunakan untuk mendapatkan materi, data dalam rangka proses pembelajaran untuk mencapai tujuan pembelajaran. Sedangkan media itu bisa dalam bentuk fisik dan non fisik. Untuk fisiknya apa? Bisa alat peraga,
buku, dan lain sebagainya. Kemudian untuk non fisik bisa suara, video pembelajaran. Nah, seperti itu. Bisa dimengerti ya? Oke. Nah, ini kita mulai di materi pemilihan media. Jadi dalam pemilihan media itu ada kriterianya. Bu Diana pakai kriteria action. Ada berapa huruf ini? 6. Oke. Yang pertama adalah A. A itu adalah akses. C-nya apa kira-kira? Host. T-nya teknologi. I-nya interactivity. O-nya dan N-nya ada yang bisa menjelaskan? Akses. Akses itu adalah hal yang dibutuhkan oleh seorang guru untuk membuat media. Apa itu? Misalkan guru mau menggunakan menggunakan media yang berhubungan dengan internet. Itu harus diperhatikan aksesnya ada enggak. Kalau gurunya mohon maaf ya bekerjanya atau mengajarnya di tempat yang susah koneksi internet. Nah, itu juga harus diperhatikan. Yang kedua adalah cost. Cost ini adalah biaya. Ketika teman-teman nanti jadi guru, ketika membuat media harus diperhatikan biayanya. Kadang orang bilang kalau media yang canggih itu mahal, ya enggak? Tapi teman-teman harus bisa mensiasati itu. Pakai media yang inovatif tapi minim cost. Ya. Bisa dipahami ya sampai sini? Oke. Kemudian teknologi. Teknologi ini teman-teman juga harus jangan stagnan di sampai hanya bisa membuat PPT ibaratnya ya. Teman-teman harus terus berkembang. Saat ini kan kita hidup di era digital ya. Harus bisa membuat, aku mau membuat game nih, game edukasi. Kira-kira aku pakai aplikasi apa ya? Nah, harus bisa berkembang. Jangan hanya sampai di situ. Jangan malu untuk belajar. Bu Diana sampai detik ini juga masih belajar ya. Oke. Selanjutnya ada interactivity. Apa itu interactivity? Nah, apa Mbak? Interaksi. Jadi media yang nanti kalian buat harus bisa berinteraksi dengan siswa. Jangan hanya siswa melihat tanpa ada komunikasi dua arah. Siswa harus bisa berinteraksi, bisa megang medianya. Itu kalau yang konkret, bisa menggunakan medianya. Bu, kalau medianya seperti ditayangkan, siswa bisa antusias, bisa menjawab atau memberikan pertanyaan terkait medianya. Nah, jadi tidak diam saja hanya melihat. Nah, itu kurang tepat ya. Kemudian yang kelima adalah organization. Nah, ini berhubungan dengan organisasi. Jadi ketika jenengan nanti jadi guru membuat media itu harus ada izin atau disetujui oleh pimpinan ataupun ketua yayasan yang ada di tempat kerja teman-teman. Seperti itu ya. Kemudian yang terakhir adalah novelty. Ada yang tahu? Apa? Kebaruan media. Oke, good. Jadi di dalam media pembelajaran itu harus ada pembaruan. Misalkan ada kubus. Dulu kalau kubus pakainya misalkan karton biasa ya, diperbarui. Kalian biar siswa lebih memahami lagi pakai apa? Oh, pakai yang akrilik. Ya, akrilik itu kan transparan kan? Ketika siswa menghitung volume kubus, siswa bisa lihat yang masuk berapa. Kalau karton kan tertutup, nggak kelihatan. Nah, diperbarui, lebih update. Nah, seperti itu ya. Oke, untuk action bisa dipahami ya kriteria. Oke, kita lanjutkan. Prosedur pemilihan media, sumber dan media pembelajaran. Yang pertama itu ada analisis learner karakteristik. Yang kedua ada state objektif. Yang ketiga ada select and modify. Keempat ada utility materials. Yang kelima ada recur learner participation. Dan yang terakhir ada evaluate. Yang pertama analisis learner karakteristik. Apa yang dilakukan ketika pada tahap A pertama ini?
Yang dianalisis media atau Siswa. karakteristik siswa ya. Jadi yang dianalisis untuk tahap pertama ini adalah karakteristik siswa. Tidak hanya karakteristik, gaya belajar juga dianalisis. Jadi ketika membuat media, teman-teman harus menganalisis siswanya. Kira-kira siswaku butuh apa ini? Nah, jangan hanya membuat, oh bagus ini tak buat, no, tidak ya. Buatlah yang sesuai dengan kebutuhan siswa. Dianalisis karakteristiknya, gaya belajarnya. Ada anak yang suka belajar mendengarkan. Kalau jenengan kasih media konkret atau hanya gambar, kayaknya kurang pas karena anaknya lebih suka mendengarkan. Ya, itu salah satu contoh menganalisis gaya belajarnya ya. Seperti itu ya, harus dianalisis terlebih dahulu kebutuhannya. Yang kedua ada state objektif. Nah, di sini adalah perumusan tujuan. Jadi teman-teman ketika memilih sumber dan media harus tahu rumusan tujuannya apa ya. Kemudian ada select and modify ya. Di sini teman-teman harus bisa memilih medianya. Kemudian memilih model pembelajarannya nanti bagaimana, bahan ajarnya bagaimana, harus disesuaikan di sini. Ya, di tahap ini. Teman-teman mau membelajarkan volume kubus. Nah, misalkan, berarti apa yang dibutuhkan? Kita membuat tadi yang seperti dicontohkan Bu Diana, misal akrilik sama kubus satuan. Nah, itu harus disesuaikan. Jangan sampai yang kalian buat nanti sia-sia, tidak bermanfaat ya. Kemudian di sini ada utilities material. Di sini adalah penggunaan materi. Nah, harus yang disiapkan apa? Yang harus disiapkan adalah siswanya, lingkungannya, dan materinya. Kemudian ada recur learner participation. Nah, di sini ada yang tahu? Membutuhkan partisipasi siswa. Jadi seperti tadi yang Bu Diana jelaskan, ketika media itu dibuat, disusun atau dikembangkan, itu harus melibatkan siswa. Jangan sampai siswa tidak bisa berkontribusi dengan media itu. Kemudian yang terakhir ada evaluate. Nah, evaluasi di tahap ini tidak sekedar mengevaluasi siswa, oh ini loh siswanya pintar, tidak hanya sampai di situ. Lebih fokusnya kemana? Ke apakah media yang digunakan itu bisa mencapai tujuan pembelajaran? Apakah siswa bisa memahami materi dengan menggunakan media tersebut? Dievaluasi. Setelah dievaluasi, ditindaklanjuti. Oh, kemarin siswaku masih belum bisa terkait media ini. Next time, saya akan memberikan media yang sekiranya siswa itu paham. Nah, dievaluasi di situ ya. Oke, jadi prosedur ini kita singkat assure ya. Prosedur pemilihan media ini diingat-ingat ya, assure. Kalau tadi action, sekarang assure. Oke. Selanjutnya pemilihan media pembelajaran ditinjau dari tingkat kesesuaian. Jadi tidak serta-merta milih media, oh ini bagus seperti tadi, enggak. Harus ada tingkatan kesesuaian. Yang pertama sesuai dengan tujuan pembelajaran, sesuai dengan materi yang diajarkan, kemudian sesuai dengan fasilitas pendukung, kondisi lingkungan dan waktu, termasuk koneksi, itu juga fasilitas pendukung ya. Kemudian karakteristik siswa, gaya belajar siswa, sampai dengan teori yang digunakan. Nah, ini untuk tips. Jadi nanti ketika teman-teman praktik di lapangan, ini ada tipsnya. Tips dalam memilih media pembelajaran. Yang pertama, menyesuaikan jenis media dengan, sekarang ini kita masuk di kurikulum apa? Kurikulum Merdeka. Jadi buatlah media yang sesuai dengan kurikulum. Kemudian keterjangkauan dalam pembiayaan tadi, cost ya, itu harus diperhatikan. Bu, PLP membutuhkan dana banyak karena buat media ya. Itu bagaimana caranya teman-teman pinter-pinter meminimkan cost ya, pakai barang-barang bekas seperti itu. Maaf,
Kemudian ada ketersediaan perangkat keras untuk pemanfaatan media pembelajaran. Ini yang berbasis teknologi atau IT. Selanjutnya ketersediaan media pembelajaran di pasaran. Kadang kan ada yang menjual media. Selanjutnya kemudian memanfaatkan media pembelajaran ini juga adalah tips. Kadang orang membuat media bagus tapi nggak bisa menggunakan. Ada kan orang yang idenya bagus dituangkan dalam media tapi actionnya ketika membelajarkan ke siswa masih kesusahan, itu juga harus diperhatikan ya. Oke, ini tahap perencanaan. Nah, di sini ada 3. Yang pertama define, develop, kemudian evaluasi. Di dalam define ini adalah mengacu terkait perumusan tujuan, pemilihan bahan, materi, dan dana. Pokoknya dana tidak terlepas ya, karena media itu memang membutuhkan dana. Kemudian develop ya, ini proses pembuatannya, pengembangan media ini mengacu pada define ya. Kemudian yang terakhir adalah evaluasi. Di sini penilaiannya tidak hanya menilai seperti yang tadi Bu Diana jelaskan, menilai kecerdasan siswa aja tidak, tapi kita juga menilai terkait ketercapaiannya siswa dalam menggunakan media itu. Kemudian diuji cobakan dan direvisi. Pada tahap ini biasanya kita kalau membuat media pembelajaran, dibuat penelitian ilmiah atau apa, itu perlu uji validitas, uji kelayakan media. Nah, di sini kenapa ada uji coba dan revisi. Nah, seperti itu ya. Ini yang terakhir terkait langkah-langkah penggunaan. Yang pertama ada persiapan, ada pelaksanaan, sampai ada tindak lanjut. Nah, sampai sini ada yang mau ditanyakan? Sampai sini ada yang mau ditanyakan? Cukup? Gak ada? Kalau nggak ada, Bu Diana yang tanya loh. Hah? Ada nggak? Sudah paham? Mbak siapa namanya? Zulfa. Mbak Yulfa. Apa yang jenengan tangkap dari pemaparan hari ini atau diskusi hari ini? Bahwa kalau ingin menggunakan sumber dan media pembelajaran harus melibatkan beberapa hal, seperti ada tadi memperhitungkan dana yang akan digunakan untuk membuat media dan menganalisis karakteristik siswa. Oke, ada lagi yang dapat menyimpulkan pembahasan kita hari ini? Simpel saja. Ayo, ada? Oke. Untuk sumber dan media pembelajaran, saya tadi sempat tidak sempat, tapi sekarang saya menambahkan sedikit. Iya. Yang pertama, ketika kita memilih sumber dan media pembelajaran harus melakukan lebih dahulu karakteristik siswa itu seperti apa. Kemudian ada kemudahan dalam mengakses atau menggunakan media tersebut. Yang ketiga, pengimplementasiannya kepada siswa, bagaimana siswanya interaksinya kepada media tersebut. Jadi siswa tidak hanya melihat saja, ikut dalam berperan dalam memainkan media tersebut. Dan yang terakhir itu evaluasi. Gurunya harus mengevaluasi apakah media tersebut itu dapat mencapai tujuan pembelajaran yang telah ditetapkan. Oke, luar biasa, lengkap ya. Ada yang mau ditanyakan sebelum saya tutup? Cukup? Mas Leon? Tadi kan ada yang tentang aktivitas yang ada orang, Iya. kita dan lingkungan. Saya masih belum paham betul tentang yang aktivitas. Aktivitas, oke. Nah, untuk aktivitas ya. Untuk aktivitas sumber belajar yang untuk aktivitas ini bisa ketika teman-teman melihat suatu proses, misalkan ada suatu upacara. Nah, itu bisa atau dalam pemilu. Nah, itu kan aktivitasnya ada tahap-tahapannya ya. Nah, itu bisa sebagai sumber belajar. Cara pemilu itu pertama mendaftar dulu atau mengecek data diri, bla bla bla, sampai dengan memilih menggunakan suara kita sampai mengumpulkan ke kotak suara. Nah, itu salah satu aktivitas ya, bisa dilihat. Itu bisa sebagai sumber belajar. Nah, ada lagi yang mau ditanyakan? Cukup? Oke, kalau cukup kita simpulkan ya. Cara apa tadi, kita ketika memilih media itu karakteristiknya ada 6 huruf. Apa?
Action. Oke, action. Ketika prosedur pemilihan media itu apa? Disingkat apa? Asyur ya. Kemudian untuk langkah-langkah menggunakan media tadi ada 3. Yang pertama apa? No, yang terakhir yang langkah-langkah. Langkah-langkah menggunakan media ya. Yang pertama persiapan, yang kedua pelaksanaan, yang terakhir oke, cukup ya teman-teman ya. Oke, sebelum kita akhiri Bu Diana ada kuis. Silakan bisa dibuka kuisisnya. Bisa dimasukkan kodenya, silakan. Oke, sudah? 463853. Nah, ini bisa dimasukkan kodenya. Sudah? Konsentrasi ya. Sudah, Mas Tio? Oke. Silakan diberi nama kalian ya. Biar kelihatan nanti ketika muncul namanya ya. Sudah? Sudah masuk semua? Sudah klik mulai semua? Sudah ya? Iya, menunggu guru memulai ya. Udah? Nanti tulisannya menunggu guru memulai ya. Oke? Sudah semua? Siap-siap. 1 soal 10 detik. Bismillahirrahmanirrahim. 5, 4, 3, 2, 1, go. Ayo pilih. Nah itu tuh udah kelihatan. Oh, Cynthia benar, ini benar, ini benar. Nah, bisa dilihat ya ini. Bisa dilihat ya. Ayo. Nah, dipahami. Ya, hampir habis. Ayo. Oke, sudah Mas? Oke, sudah semua? Oke, bisa dilihat siapa yang juara. Selamat ya. Ada Mbak Febrisa, kemudian ada Mbak Cynthia, ada Mbak ini. Nah ini lihat. Oke, meskipun benar semua kalah cepet tapi ya nggak apa-apa. Yang penting tidak salah ya. Yang salah nggak apa-apa. Besok belajar lagi ya. Konsentrasi lagi. Oke teman-teman sudah tahu hasilnya ya. Yang benar mana, yang salah mana, jawabannya di situ sudah ada tertera tadi. Oke, ada yang mau ditanyakan sebelum saya tutup? Oke, ada yang mau ditanyakan sebelum saya tutup? Oke, kalau tidak ada yang ditanyakan, kita cukupkan ya. Sebelum perkuliahan hari ini kita akhiri, marilah kita berdoa. Semoga perkuliahan hari ini memberikan manfaat kepada kita semua. Amin. Berdoa dimulai. Selesai, kita akhiri perkuliahan hari ini. Tetap semangat, jaga kesehatan. Saya akhiri, wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian deskripsi singkat dari saya terkait video pembelajaran mata kuliah sumber dan media pembelajaran yang telah saya lakukan. Semoga video ini dapat memberikan gambaran terkait aspek pengajaran sebagai salah satu tugas Tridharma dosen di program studi S1 Pendidikan Guru Sekolah Dasar Universitas Muria Kudus. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.